Begitu pria itu menjadi pemimpin di kawasan pagar listrik, dia mengetahui bahwa putrinya di dalam negeri ditaipu masuk ke kawasan tersebut oleh bawahannya. Saat ini, putrinya Wanwan ditaipu oleh sahabat perempuannya dengan alasan melamar sebagai model ke pintu kawasan. Begitu sampai, Satpam langsung meminta dia menyerahkan ponselnya. Untuk apa menyerahkan ponsel? Jangan banyak bicara. Jika disuruh menyerahkan, ya serahkan saja. Wanwan mulai merasakan ada yang tidak beres. Ternyata kemarin pacarnya kabur dengan seorang wanita kaya. Sahabat perempuannya menyarankan bahwa seorang wanita harus punya uang agar bisa mendapatkan cinta sejati. Tapi, Wanwan hanya punya gaji 5.000, dari mana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Meskipun ayahnya pergi ke luar negeri, dia tidak tahu pekerjaan apa yang diambil. Namun, selama 5 tahun ini, setiap bulan dia memberinya 1 juta rupiah. Tapi, uang itu tidak cukup untuk biaya hidup di kota besar. Saat ini, Wanwan masih belum tahu bahwa ayahnya sudah menjadi pemimpin di kawasan Sifang. Sahabat perempuannya menepong dia dengan mengatakan bahwa dia punya sepupu yang bekerja sebagai agen model di Sifang. Kita pergi ke sana untuk jadi model, sebulan paling tidak 80.000. Wanwan yang naif benar-benar percaya dengan kata-katanya. Pada hari berikutnya, dia mengikuti sahabat perempuannya ke kawasan tersebut. Namun, baru sampai di sini, dia sudah menyadari bahwa ponselnya tidak ada sinyal. Bahkan, petugas keamanan di pintu masuk pun membawa senjata. Dan mereka juga ingin menyita ponselnya. Tiba-tiba, seorang pria yang penuh darah terjatuh di depan mobil. Sahabat perempuannya berkata bahwa pria ini pasti mabuk dan jatuh dari atas. Namun, pria ini berbaring di depan jendela dan memberitahu Wanwan. Dia juga berlari. Kamu sudah ditaipu. Ini adalah markas besar grup komputer Sifang. Saat itu, Wanwan baru menyadari bahwa ada yang tidak beres. Dia ketakutan dan bergetar, bertanya kepada sahabat perempuannya mengapa dia ditaipu. Sahabat perempuannya memberitahunya untuk tidak takut. Di sini, selama kamu patuh dan mendengarkan, tidak ada yang akan menyukutimu. Wanwan keluar dari mobil dan ingin melarikan diri. Namun, saat ini dia sudah masuk ke dalam kawasan dan tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Namun, ayah Wanwan, Kasu, sudah mengetahui bahwa dia telah ditaipu ke dalam kawasan. Ternyata, dia adalah penyamar yang ditanam oleh polisi di kawasan Sifang. Selama 5 tahun ini, dia tidak hanya tidak terdeteksi, bahkan sudah menjadi pemimpin di kawasan Sifang. Dan baru-baru ini dia sedang bersiap untuk berkolaborasi dengan polisi untuk benar-benar menghapus kawasan tersebut. Tadi sangka, baru saja merencanakan, dia mendengar bahwa putrinya ditaipu masuk ke sini. Kasu segera mengumpulkan para pemimpin tinggi kawasan Sifang. Ada sesuatu. Kalian harus memberi laporan dalam 1 jam. Selidiki semua informasi di dalam kawasan Sifang. Temukan seorang wanita bernama Zhang Wanwan. Mereka bertanya kepada Kasu siapa wanita ini. Bagaimana bisa membuatmu begitu membesar dan tergeletak? Anak buah berkata kawasan ini memang terlalu luas. Dan mereka juga telah mengaktifkan alat penyekat sinyal. Arus pengunjung setiap hari mencapai puluhan ribu. Mencari orang di sini seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Tidak peduli metode apa yang kalian miliki. Harus menemukan orang ini. Jika tidak, saya tidak keberatan. Menghancurkan kawasan Sifang hingga berantakan. Yang ingin saya lindungi. Bukan sesuatu yang bisa kalian hindari. Setelah beberapa anak buah bergerak untuk mencari. Orang kepercayaannya bertanya mengapa tidak memberitahu. Bahwa Wanwan adalah putrinya. Kasu berkata orang-orang ini semua memiliki niat jahat. Jika mereka tahu Wanwan adalah putri saya, mereka akan menangkap kelemahan saya. Dia memerintahkan orang kepercayaannya untuk membocorkan informasi. Katakan bahwa Wanwan adalah putri dari salah satu klien besarnya. Namun saat ini, Wanwan sudah terikat. Dia terus-menerus memohon kepada sahabat perempuannya untuk melepaskannya. Namun sahabatnya mengeluarkan telepon satelit untuk membiarkannya menghubungi ayahnya. Selama ayahmu bersedia membayar untuk menebusmu, kami segera mengirimmu kembali ke dalam negeri. Wanwan mengatakan bahwa ayahnya mungkin sedang bekerja di proyek luar negeri untuk mendapatkan uang. Gajinya setiap bulan sudah dia kirimkan kepadaku. Sama sekali tidak ada tabungan. Mendengar ini, sahabat perempuannya berbalik dan memberitahu pelaku. Berikan dia pelajaran. Pelaku mengambil gergaji dan berkata ingin memotong salah satu kakinya. Namun sahabatnya berkata tidak bisa melakukan itu. Jika ayahnya tidak mengirim uang, nanti saya masih harus menjualnya. Jika kakinya dipotong, dia tidak akan berharga. Pelaku mengambil sebuah tongkat dan memukulkan ke arah dia beberapa kali. Sahabat perempuannya memintanya untuk menelepon dengan jujur. Karena mereka sudah menyelidiki. Kartu bank ayah Wanwan adalah akun premium di luar negeri. Namun saat itu, yang dikirim untuk mencari. Atasan Wanwan telah menemukan Kasu. Mereka bilang area itu memang terlalu luas. Jika kita mencarinya satu persatu, bahkan dalam sebulan pun tidak akan ditemukan. Paman K begitu cemas hingga ia mengarahkan pistolnya ke arahnya. Memintanya segera menemukan cara. Atau biarkan dia mencoba menghubungi keluarganya. Apa kamu pikir saya tidak ingin? Masalahnya adalah siapa yang membawanya ke sini. Kalau begitu, segera perintahkan. Agar, ikan baru, hari ini, segera menghubungi keluarganya. Cara ini cukup bagus.
Dengan cepat, orang-orang dari berbagai kelompok di setiap area telah menerima berita. Sahabat perempuan Wan Wan, ikan baru, juga mendapat berita. Biarkan pendatang baru segera menghubungi keluarga. Pelaku yang kasar mendengar itu semakin brutal. Wan Wan awalnya tidak ingin membuat ayahnya khawatir. Tetapi melihat situasi, jika tidak menghubungi, nyawanya akan melayang. Jadi, dia memberitahu nomor itu kepada ikan baru. Dan kemudian menghubunginya. Ayah, tolong selamatkan saya. Apakah kamu baik-baik saja? Ikan baru, masih belum tahu siapa yang di seberang. Itu adalah pemimpin seluruh area ini. Dia bahkan mengonkom. Kasu tidak mengirim 500.000. Segera membuatnya dan Wan Wan berpelukan. Sungguh keterlaluan. Seluruh kawasan yang luas. Belum ada yang berani berbicara seperti ini padaku. Apa yang harus dilakukan? Kamu pikir kamu siapa? Kasu memberitahu mereka. Berani menyentuh satu helai rambut Wan Wan. Kasu dengan panik mengarahkan pistol padanya. Sambil berbicara, ia meminta lawan untuk mengirimkan rekening. Setelah menerima nomor rekening, Kasu segera menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki. Itu nomor dari kawasan mana? Paman K ditemukan. Nomor kartu ini. Apakah ini manusia? Maksudmu adalah, orang-orang di kawasan saya menculik putriku. Yaksu. Dia menyuruh anak buahnya untuk mengirim uang terlebih dahulu. Dengan cepat, pelaku menunjukkan uang telah masuk ke rekening. Keduanya sangat senang. Sepertinya mereka tidak salah menebak. Ayah Wan Wan memang sangat kaya. Paman K segera menelepon. Dia tidak mengatakan untuk melepaskan orang. Karena dia tahu aturan di kawasan. Tidak mungkin untuk melepaskan. Dia bertanya kepada pelaku, orang dari kelompok mana? Apakah bisa meminta ketua kelompok untuk mengangkat telepon? Pelaku ini sangat cerdik. Dia bilang ingin tahu aku berasal dari kelompok yang mana. Jadi kirimkan lagi 1 juta. Tak lama kemudian, berita bahwa 1 juta telah masuk pun disampaikan. Pelaku dan sahabat perempuan itu sangat bersemangat. Tak disangka, mereka juga menemui ikan besar. Kali ini, bagi hasil yang mereka dapat, sudah cukup untuk dibelanjakan dalam waktu lama. Namun saat ini, di tempat Kasu, sudah mengetahui alasan pelaku berada di area tersebut. Ternyata alasan dia mengirim uang tadi. Semua itu untuk mengulur waktu dan menemukan posisi nomor. Segera, 2 pemimpin dari kelompok A dipanggil. Ada orang yang tidak tahu apa-apa di grup A, yang telah menculik putriku. Siapa yang begitu berani? Berani menculik putriku? Aku pasti akan membuatnya membayar. Saat ini, kedua orang itu hampir ketakutan setengah mati. Kasu berkata hanya memberi kalian waktu setengah jam untuk menemukan seseorang bernama Zhang Wanwan. Jika tidak, 6 peluru dalam pistol ini, kalian berdua membaginya secara sama rata. Dan saat ini pelaku serta sahabat perempuan itu sedang berbicara bahwa Wanwan adalah sumber uang. Kita berdua sekarang ada di seluruh area pengeluaran hari ini untuk menghargai pencapaian yang kamu berikan. Sekarang kita langsung saja ke intinya. Sambil berkata, dia mengeluarkan sebuah pistol. Suruh sahabat perempuan itu untuk menyelesaikannya. Meskipun sahabat perempuan itu jahat, tapi dia belum pernah membunuh orang. Pelaku berkata jika dia menghabisi dia, aku akan memberimu 1% dari pencapaian. Namun pada saat itu, 2 pemimpin grup A sedang bergegas kembali. Orang ini sebenarnya sudah tahu siapa Zhang Wanwan. Dia juga tahu pelaku sudah mendapatkan uang. Sedang bersiap untuk mengeksekusi dia. Dia terus-menerus menelepon pelaku. Tapi pihak yang ditelepon tidak mengangkat. Membuatnya marah kepada sopir. Arahkan dia untuk mengemudi lebih cepat. Namun saat itu Kasu juga tiba di sini dengan orang kepercayaannya. Mendapat informasi dari petugas keamanan. Pelaku yang kasar sedang mengeksekusi pendatang baru. Paman K membeku di tempat. Orang kepercayaan itu memberi tendangan kepada orang ini. Dan menyuruhnya untuk segera membebaskan orang itu. Wanwan adalah putri pemimpin kita. Apa? Segera buka pintu untukku. Tidak membiarkan.